Shalom, Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Saya yakin dan percaya dan saya berdoa supaya setiap kita selalu ada dalam berkat Tuhan, dalam keadaan sehat, dan ada dalam lindungan Tuhan. Selamat datang kembali dalam Go Bogor Sharing Live, sebuah sharing kehidupan yang saya berdoa agar setiap jemaat Tuhan yang menyaksikan boleh diberkati dengan luar biasa oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini saya akan sharing tentang apa yang Tuhan ingatkan dalam kehidupan saya, yaitu tentang betapa pentingnya kita untuk menjaga kehidupan rohani kita. Seperti tubuh jasmani kita yang perlu selalu kita jaga kondisinya, kehidupan rohani kita juga pun harus selalu kita jaga kondisinya, agar selalu dalam keadaan yang prima untuk menghadapi berbagai keadaan. Setiap kita tentu sudah sangat familiar dengan istilah medical check-up. Medical check-up adalah cara yang kita lakukan untuk kita mengetahui kondisi tubuh kita secara menyeluruh, khususnya pada bagian-bagian dalam tubuh kita yang tidak kelihatan. Nah, medical check-up ini penting sekali untuk kita lakukan agar kita bisa mengetahui sebetulnya kondisi tubuh kita ini seperti apa sih? Apakah sudah ideal? Atau apakah ada yang kurang dan ada hal-hal yang kita perlu antisipasi yang akan mempengaruhi kondisi kesehatan kita. Informasi tersebut tentunya untuk menolong kita, membantu kita untuk menentukan apakah ada hal khusus yang perlu kita lakukan agar kondisi tubuh kita tetap sehat dan selalu dalam keadaan prima. Mungkin kita perlu memperbaiki pola makan kita, mungkin kita juga perlu memperbaiki pola tidur kita, atau kita harus mulai rajin olahraga supaya kita terhindar dari penyakit yang punya potensi untuk menyerang kehidupan kita secara fisik. Nah, begitu juga dengan kehidupan rohani kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita juga harus senantiasa melakukan check up untuk melihat apakah kehidupan rohani kita saat ini sudah cukup fit? Adakah kebiasaan-kebiasaan buruk yang perlu kita hindari? Atau adakah treatment khusus yang perlu kita lakukan agar kehidupan rohani kita juga selalu dalam keadaan yang baik dan prima untuk menjalani kehidupan menghadapi tantangan ke depan? Kesehatan jasmani yang baik belumlah lengkap tanpa kehidupan rohani yang sehat. Karena bahaya yang sebenarnya akan terjadi pada waktu kita tidak sehat secara rohani. Hal itu akan membuat hubungan pribadi kita dengan Tuhan akan terasa hampa, kita merasa kosong, kita tidak bergairah, dan bahkan juga akan sangat berpengaruh pada kondisi kesehatan tubuh kita. Ada begitu banyak penelitian yang mengatakan bahwa hal-hal yang ada di dalam diri kita itu sangat berpengaruh kepada kondisi fisik kita. Saat kehidupan rohani kita baik dan kita juga menjaga kondisi tubuh kita, maka kita percaya kita akan mampu melakukan setiap aktivitas dan kita juga mampu menghadapi segala tantangan yang kita hadapi dalam kehidupan kita. 1 Timotius pasal yang keempat ayat 8 dan 9 berkata, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Paulus sendiri berkata bahwa latihan badani itu terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal dalam kehidupan kita. Ada janji Tuhan di situ. Bukan cuma untuk kehidupan kita hari ini, tapi untuk yang akan datang. Firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa penting sekali untuk kita menjaga stamina rohani kita untuk selalu dalam keadaan yang baik dan prima. Karena hal tersebut tidak hanya baik untuk kehidupan kita hari ini, juga saat yang akan datang, bahkan saat Tuhan menjemput kita kembali dan kita kembali bersama-sama dengan Bapa. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, apa sih yang harus kita lakukan untuk kita dapat menjaga stamina rohani kita selalu dalam keadaan fit, selalu prima? Ada 3 hal yang ingin saya bagikan.
Ada 3C. Yang pertama adalah connect with Him. Connect with Him, yaitu selalu terkoneksi dengan Tuhan sebagai sumber kehidupan kita. Yeremia pasal yang ke-29 ayat 12-13 berkata, "Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati." Tuhan berkata bahwa kalau kita berseru kepada Tuhan, kalau kita menyampaikan isi hati kita kepada Tuhan, dan kalau kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka Dia akan menjawab setiap kita. Yesaya pasal yang ke-55 ayat yang ke-6 berkata, "Carilah Tuhan selama Ia berkenan. Ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat." Sekali lagi saya tegaskan, mari cari Tuhan selama Ia berkenan kita temui. Dan mari berseru kepadanya selama Ia dekat. Kita harus selalu terkoneksi dengan Bapa kita. Pujian penyembahan, ucapan syukur yang kita naikkan di hadapan Tuhan, saat teduh kita, mesbah doa kita, serta ibadah-ibadah yang kita lakukan adalah hal-hal yang sangat penting yang perlu kita lakukan agar kita bisa selalu terkoneksi dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Jangan sampai banyaknya kesibukan atau bahkan masalah yang kita hadapi membuat kita melupakan hubungan kita dengan Tuhan. Mari ambil waktu yang terbaik untuk bisa selalu terkoneksi dengan Tuhan dimanapun kita berada, saat kondisi apapun. Ambil waktu untuk selalu terkoneksi dengan Tuhan. Yang kedua yang ingin saya bagikan adalah confess in Him. Akuilah Dia dalam setiap aspek kehidupan kita. Amsal pasal yang ketiga ayat yang ke-5 sampai yang ke-6 berkata, "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu." Firman Tuhan berkata, mari percaya kepada Dia dan kita harus akui Dia dalam setiap kehidupan kita. Maka Tuhan berkata, Dia akan meluruskan jalan setiap kita. Tantangan boleh ada, tapi saat kita percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong setiap kita. Ibrani pasal yang ke-12 ayat 1 sampai yang ke-2 berkata, "Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi setiap kita. Dan marilah kita melakukannya," firman Tuhan berkata, "dengan mata tertuju kepada Yesus yang memimpin kita di dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah." Kita perlu terbuka dengan Tuhan, confess dengan Tuhan. Akui Dia dalam setiap kehidupan kita. Minta Tuhan untuk mengambil alih seluruh kehidupan kita. Mungkin ada hal-hal buruk, mungkin ada sikap hati yang salah, mungkin kita kecewa, mungkin kita belum mengampuni, ada motivasi yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mari akui itu, confess di hadapan Tuhan. Saya percaya saat kita terbuka dengan Tuhan, maka Dia akan memulihkan setiap kita. Mungkin juga ada dosa-dosa yang tersembunyi yang di dalam hati kita yang kita nggak ceritain kepada siapapun. Atau bahkan mungkin kepada pemimpin kita atau kepada mentor kita. Mari kita serahkan sepenuhnya kepada Dia yang berdaulat penuh dalam kehidupan kita. Sehingga kita percaya Tuhan akan memberitahukan hal-hal yang perlu kita perbaiki dalam kehidupan kita. Nah yang ketiga, yang terakhir, saya ingin bagikan adalah commit with Him. Kalau yang pertama tadi adalah connect with Him, yang kedua adalah confess to Him, dan yang ketiga saya mau bagikan adalah commit to Him. Miliki komitmen yang kuat di dalam Tuhan. Mazmur pasal yang ke-91 ayat 14 sampai 15 berkata, "Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab.
Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Nah, firman Tuhan juga berkata dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat 5-6. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya, kata Tuhan. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, firman Tuhan, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Mari miliki komitmen untuk mau terus melekat dan nempel dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Cari dia dan kebenarannya di sepanjang kehidupan kita. Saat kita terus nempel dan melekat dengan dia, maka dia akan terus menyatakan hal-hal yang perlu kita lakukan untuk melangkah dalam setiap kehidupan kita. Kehidupan rumah tangga kita, pekerjaan kita, studi kita, dan saat kita menjalaninya, dan saat kita nempel dan melekat dengan Tuhan, kita akan kagum dengan cara kerja Tuhan yang ajaib dalam hidup kita. Hanya dengan kita selalu nempel dan selalu melekat kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Saya percaya dan saya berdoa supaya saat kita sama-sama melakukan ketiga hal ini, connect with Him, confess to Him, dan commit to Him, maka stamina kehidupan rohani kita akan senantiasa dalam keadaan baik, dalam keadaan prima untuk menghadapi kehidupan saat ini dan tantangan di masa depan. Ada satu quotes yang menarik berkata bahwa age is just a number, maturity is a choice. Kata Harry Styles, umur itu hanyalah angka, tetapi kedewasaan adalah sebuah pilihan dalam kehidupan kita. Menjadi tua adalah sesuatu yang nature, secara alami kita akan bertambah umur dan kita menjadi tua. Tetapi kalau kita mau dewasa secara rohani, kita percaya itu adalah pilihan-pilihan yang perlu kita lakukan bersama-sama dengan Tuhan. Keadaan boleh berubah, kondisi di depan kita boleh jadi semakin tidak baik, tetapi satu hal yang kita percaya bahwa dia adalah Bapa yang Immanuel, yang akan selalu menyertai kita. Saat kita selalu terkoneksi dengan Tuhan dan kita akui dia dalam setiap aspek kehidupan kita dan punya komitmen dengan dia, saya percaya setiap kita akan mampu melewati setiap tantangan demi tantangan dalam kehidupan kita. Salam sehat untuk Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang dikasihi oleh Tuhan yang sudah mendengarkan Go Sharing Live hari ini. Bagi dialah hormat, pujian, syukur, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Jangan lupa untuk terus mendengarkan Go Sharing Live berikutnya di minggu depan. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel YouTube Go Bogor. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.